Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magufira Bututihe dari kelas HES 1A. Saya akan menjelaskan tentang penulisan karya tulis ilmiah dan tugas akhir atau skripsi. Dimulai dari pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah ini berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang kedua, struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Dan dalam karya tulis ilmiah terdapat ciri-cirinya yang harus dipahami mengenai karya ilmiah tersebut. Yang pertama, reproduktif, yang artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif, yang artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dan dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan dari apa yang ingin disampaikan dalam tulisan, sehingga pembaca tidak dapat memahami maksud dari penulis. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tetap tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya,
karena karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kalimat efektif, karena tujuannya penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca menjadi bingung. Selanjutnya, penjelasan mengenai tugas akhir. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Tugas akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Dan tugas akhir adalah tulisan atau karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar dalam jenjang akademik di perguruan tinggi, atau biasa disebut dengan skripsi. Pengertian dari skripsi adalah tulisan atau karya ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan prinsip dan kaidah metodologi ilmiah, serta berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk memperoleh gelar akademik sarjana. Dalam membuat skripsi, terdapat proposal skripsi. Proposal skripsi harus memuat beberapa unsur, yaitu yang pertama, sampul depan proposal skripsi. Sampul ini mencakup judul dan ungkapan yang tersusun, mulai dari nama prodi, nama fakultas, dan Institut Agama Islam Negeri Manado, tempat dan tahun pengajuan dengan menulis angka tahun Hijriah dan Masehi. Yang kedua, judul proposal skripsi. Bisa terdiri dari dua unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika judul proposal terdiri dari dua unsur tersebut, maka judul utama diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman 14, sedangkan anak judul diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman 12. Anak judul biasa diketik di bawah judul utama. Semua unsur yang ada dalam halaman sampul diketik satu spasi. Jarak antara ungkapan proposal skripsi dengan logo dengan peneliti yang diawali dengan kata oleh, dan seterusnya disesuaikan dengan contoh sampul simetris terlampir. Logo IAIN Manado berukuran diameter 4 cm, batas tepi atas, tepi bawah, dan tepi kiri sampul berjarak 4 cm, sedangkan batas tepi kanan sampul berjarak 3 cm. Yang ketiga, latar belakang masalah. Pada bagian ini, penulis mengungkapkan sejarah dan latar belakang beserta berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah, baik secara teoritis normatif maupun empiris informatif, serta menjelaskan dan menekankan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Yang keempat, identifikasi dan batasan masalah. Pada bagian ini, penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam narasi latar belakang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang diasumsikan termasuk dalam cakupan penelitian. Kemudian dilakukan reduksi fokus kajian dengan melakukan pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas dan tegas, sehingga dapat diklasifikasi antara masalah yang dipilih dan masalah yang tidak dipilih dalam penelitian. Kalimat yang digunakan dalam bagian ini adalah kalimat deklaratif, yang bersifat deskriptif problematik. Yang kelima, rumusan masalah. Pada bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan secara eksplisit tentang masalah yang hendak dijawab dan dalam penelitian yang dilakukan. Kalimat yang digunakan dalam bagian ini adalah kalimat interrogatif. Yang keenam, tujuan penelitian. Pada bagian ini memuat maksud dilakukannya penelitian dan dirujukan kepada masalah yang telah dibatasi dan atau yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Yang ketujuh, kegunaan penelitian. Pada bagian ini berisi penjelasan berkenaan nilai dan manfaat dari hasil penelitian, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis, baik untuk peneliti maupun institusi
institusi. Yang kedelapan, definisi operasional. Pada bagian ini, penulis menjelaskan pengertian tentang definisi-definisi dasar yang digunakan, yang pada umumnya tercantum dalam narasi judul penelitian. Yang kesembilan, penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini, diidentifikasi dan ditabulasi penelusuran terkait skripsi tesis, disertai maupun artikel yang dipublikasi di jurnal terindeks atau bereputasi, dan hasil-hasil penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan proposal. Berdasarkan pemetaan riset terdahulu, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan dengan melihat pada aspek persamaan dan perbedaan. Yang ke-10, kerangka teori. Pada bagian ini memuat keterangan tentang penyusunan sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Yang ke-11, metode penelitian. Pada bagian ini memuat penjelasan terkait metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Yang ke-12, sistematika pembahasan. Bagian ini berisi penjelasan berkenaan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga dapat diketahui kohesi dan koherensi penyusunan antara satu bagian dan bagian yang lain. Sistematika pembahasan memuat alur dan rangkaian penulisan bab per bab beserta subbabnya masing-masing secara ringkas. Yang ke-13, daftar kepustakaan sementara. Bagian ini berisi daftar judul-judul karya maupun data-data lapangan seperti buku, jurnal, atau berita baik media cetak maupun elektronik. Karena bersifat sementara, maka tidak menutup kemungkinan adanya tambahan sumber keputusan atau boleh jadi pengurangan sumber yang telah tercantum pada penelitian selanjutnya. Daftar kepustakaan harus menunjukkan literatur yang mutakhir, baik buku yang ditulis oleh toko yang otoritatif, artikel jurnal bereputasi dan terindeks, dan hasil riset yang bereputasi. Isi skripsi. Isi skripsi terdiri dari bagian depan, bagian substansi, dan bagian belakang. Bagian depan skripsi terdiri dari sampul depan, sampul dalam, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing skripsi, lembar pengesahan, pedoman transliterasi, moto, abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan singkatan. Bagian substansi terdiri dari pendahuluan pada prinsipnya sama dengan isi proposal skripsi nomor 1-9, tetapi dimungkinkan terjadi penyempurnaan sesuai dengan pengembangan penelitian atau perubahan dikarenakan adanya data tambahan atau literatur yang lebih mutakhir. Bentuk pokok bahasan sesuai jenis dan pendekatan penelitian, dan harus koheren dengan masalah-masalah yang dirumuskan di bagian pendahuluan. Pada bab 2 membahas tentang landasan teori, bab 3 disesuaikan dengan model penelitiannya. Jika penelitian kepustakaan, maka pada bab 3 membahas tentang teori lanjutan. Adapun jika penelitian lapangan, maka pembahasannya mengenai metodologi penelitian. Bab selanjutnya adalah analisis atau hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan dan didukung oleh data dan sekaligus analisis dengan menggunakan teori yang relevan. Dan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi. Bagian belakang terdiri dari daftar pusaka, glosarium, dan lampiran. Selanjutnya, abstrak skripsi. Abstrak skripsi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, bisa Arab atau Inggris. Abstrak memuat sekurang-kurangnya latar belakang masalah, rumusan masalah, pendekatan, teori dan metode yang digunakan, dan hasil atau kesimpulan penelitian dalam satu paragraf. Abstrak skripsi tidak boleh lebih dari 250 kata dan hanya satu halaman dengan satu spasi. Kata kunci pada abstrak skripsi dengan jumlah 3-5. Pernyataan keaslian skripsi. Pernyataan keaslian berisi pernyataan penulis bahwa skripsi adalah hasil penelitian
Penulis sendiri yang harus ditandatangani oleh penulis di atas materai 6.000. Jumlah halaman proposal dan skripsi. Jumlah halaman skripsi minimal 20 halaman. Jumlah halaman substansi atau isi skripsi minimal 60 halaman dengan spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman 12, kertas HVS ukuran A4 70 gram dan berwarna putih, jenis huruf catatan kaki footnote Times New Roman 10, skripsi yang berbahasa Arab menggunakan jenis huruf tradisional Arabik 14 dengan spasi tunggal atau satu spasi dengan jenis huruf tradisional Arabik 14 sama jaraknya dengan spasi 1,5 dengan jenis huruf Times New Roman 12 dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Arab Indonesia menggunakan jenis huruf Times New Arabic 12. Nomor halaman. Halaman bagian depan skripsi menggunakan angka Romawi kecil. Perhitungan dimulai dari halaman sampul dalam, tetapi tidak diberi nomor. Halaman bab pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka Latin. Pada halaman judul bab, nomor halaman tidak dicantumkan, tetapi tetap dihitung. Nomor halaman ditulis di bagian kanan atas 1,5 cm dari teks. Pola penomoran nomor bab dengan angka Romawi, subbab dengan huruf besar, anak subbab dengan angka Latin, bagian anak subbab dengan huruf kecil. Untuk bagian selanjutnya dengan angka Latin yang diikuti tutup kurung, berikutnya dengan huruf kecil yang diikuti tutup kurung. Pada pola penomoran tersebut dapat dilihat dalam contoh berikut. Yang ketujuh, penomoran tabel atau gambar disesuaikan dengan nomor bab, diikuti dengan nomor unit, tabel atau gambar, dan ditulis dengan angka Latin. Artinya, 2 nomor bab, sedangkan 1 adalah nomor unit tabel atau gambar. Tabel diberi judul yang terletak di atasnya dengan jarak 1 spasi. Gambar diberi judul yang terletak di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Tabel atau gambar yang lebarnya lebih luas bisa dilipat sesuai dengan luas halaman naskah. Referensi dan daftar pustaka. Semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan proposal dan skripsi harus dicantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang, titik, judul buku yang dicetak, miring, titik tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, dan diakhiri dengan tahun penerbitan. Nama pengarang diawali dengan nama yang paling belakang dari pengarang yang bersangkutan. Daftar pustaka diurut berdasarkan huruf pertama dari nama belakang pengarang. Urutan abjad nama pengarang yang berasal dari Arab yang dimulai dengan huruf al, misalnya Al-Ghazali, maka entry nama yang berada di depan adalah Ghazali berdasarkan abjad G, sedangkan al berada di belakang. Daftar pustaka diberi nomor halaman sebagai lanjutan dari halaman substansi. Daftar pustaka sebaiknya diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Skripsi yang disusun diharuskan merujuk artikel-artikel dalam jurnal yang ada di YIN Manado sesuai dengan bidang keilmuannya. Jumlah referensi jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional bereputasi yang wajib dirujuk untuk menyusun skripsi, minimal 10 jurnal. Apabila referensi dan citasi harus menggunakan Mendeley atau Zotero. Lampiran. Bahan yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam lampiran adalah semisal teks yang dianggap penting akan tetapi cukup panjang, atau teks yang diperoleh dari sumber lisan. Catatan kaki harus diberi nomor penunjukan kepada lampiran yang dimaksud. Daftar riwayat hidup. Riwayat hidup penulis harus dicantumkan pada halaman terakhir tanpa diberi nomor halaman. Isi riwayat hidup ditekankan pada latar belakang pendidikan, pekerjaan yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi, pengalaman akademik, dan publikasi yang dihasilkan. Ringkasan skripsi. Mahasiswa harus menyerahkan ringkasan skripsi dalam format artikel jurnal setelah perbaikan skripsi. Ringkasan skripsi mengikuti format template penulisan jurnal yang ada di YIN Manado atau yang ada di luar YIN Manado untuk submit artikel. Isi ringkasan skripsi harus mengandung persoalan yang menjadi fokus penelitian
yang membicarakan permasalahan pendekatan teori atau metode yang digunakan, hasil kajian dan kesimpulan penelitian, disertai penyebutan sumber dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Citasi untuk format jurnal menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Mungkin hanya ini yang bisa saya uraikan mengenai penulisan karya ilmiah dan tugas akhir atau skripsi. Jika ada kesalahan, mohon